Nah, baru dalam arti bisa sesuatu yang benar-benar baru, bisa memodif ya sesuatu yang sudah ada sehingga menjadi sesuatu yang berbeda dengan sebelumnya. Itu boleh dikatakan kita membuat sesuatu yang baru ya. Jadi yang pure baru, tapi juga ada yang bisa merupakan modifikasi dari yang sudah ada ya. Ya tentunya kita membuat suatu produk tentu memperhatikan ya sesuatu yang akan terjadi next begitu. Tentunya kita harus membuat asumsi-asumsi agar dapat yang kita buat nantinya bisa diterima oleh masyarakat konsumen. Ya tentunya era sekarang satu sisi era kemajuan ya, era peradaban yang modern, ya satu sisi ada yang ingin kembali ke flashback ke belakang ya. Kita bisa lihat tren-tren sekarang ada yang memang menyajikan sesuatu yang sangat modern ya, di mana teknologi padat di situ. Tapi satu sisi juga tren kuliner cenderung kepada yang lama-lama ya, jadul-jadul karena mungkin orang sudah bosen ya dengan penyajian-penyajian yang modern ya, kecuali mungkin generasi muda, generasi Z ya, generasi milenial mungkin masih suka dengan sesuatu yang baru ya. Nah, banyak sekali makanan-makanan yang disajikan dalam bentuk baru ya, dan tentunya semua menjanjikan kenyamanan, menjanjikan enak gitu ya, jelas. Tapi sehat itu yang kadang-kadang belum tentu dijanjikan. Ya. Nah, produk-produk yang lama ini muncul tetap bisa bertahan, tapi dengan format yang baru biasanya seperti permen jahe ini kan sesuatu yang sudah sangat lama ya. Tapi dibuat dengan format yang baru ya. Ya agak sesuai dengan kebutuhan sekarang lah, misalnya seperti itu. Kemudian nougat ya, ini juga banyak ya. Kemudian isu-isu organik ini juga menjadi daya tarik ya para konsumen dan menjadi kebutuhan ya untuk kelompok-kelompok tertentu ya. Terutama bagi yang mereka sensitif ya terhadap kondisi tertentu, misalnya bahan-bahan tertentu, kemudian bahan-bahan misalnya kimia ya dalam proses produksi, maka sekarang sudah mulai ada produk-produk organik ya. Nah, dalam create produk baru ya, ini banyak sekali ya inovasi yang ada, terutama yang banyak itu pada makanan anak ya. Di makanan anak itu banyak sekali produk-produk baru ya. Kalau produk orang dewasa kan tidak terlalu sering ya, karena orang dewasa cenderung konsisten ya, cenderung loyal ya terhadap produk yang ada. Tapi kalau anak-anak itu biasanya sering menyukai sesuatu yang baru ya, terutama yang atraktif ya bagi mereka, apakah warna, kemasan, rasa, bentuk, ini cenderung menyukai sesuatu yang baru ya. Termasuk ibu-ibu muda sekarang ini juga menyukai sesuatu yang baru gitu kan. Bahkan yang senang ibunya bukan anaknya kan begitu. Nah, alhamdulillah sekarang juga sudah mulai banyak ya memasukkan ya seperti sayur buah ke dalam bahan makanan ini sudah mulai banyak. Yang paling mudah ya dimasukkan dalam mie ya, mie kemudian biskuit atau snack-snack yang lain ini yang sudah mulai banyak dimasukkan. Dan kalau kita lihat dari fenomena Lemonello ini menunjukkan masyarakat sudah mulai bisa menerima. Ya buktinya Lemonello juga masih bisa bertahan ya untuk mengambil sebagian segmen pasar dari semacam mie ya, mie instan atau contohnya aja Indomie, Supermie dan sebagainya. Ya, ini membuktikan bahwa segmen dari masyarakat untuk ingin ya mengkonsumsi sesuatu yang lebih sehat misalnya ya, branding yang lebih sehat itu menjadi semakin besar segmennya ya. Dan variasi juga sudah mulai banyak ya, memasukkan unsur sayur ya, termasuk ini kan moringa ya.
moringa diyakini oleh masyarakat sebagian besar merupakan keajaiban ya, keajaiban dari tanaman. Ya. Makanya mereka bisa menerima ya karena persepsi yang bagus terhadap moringa atau kelor misalnya. Selain sayur-sayur yang lain yang sudah populer ya. Nah, seperti kerupuk aja sekarang juga sudah mulai banyak dimodif ya. Kalau dulu kerupuk ya padi ya, kemudian dikasih bumbu, tapi sekarang sudah mulai di-create ya dalam bentuk yang lebih kekinian, termasuk packaging yang cukup bagus ya. Nah, kemudian makanan-makanan ringan seperti tortilla ini juga sudah mulai banyak ya. Jadi tidak hanya makan jagung, tapi sudah dikemas dalam bentuk snack ringan ya. Dan ini sangat masif ini ya perkembangannya karena mudah sekali dilakukan secara industri. Ya. Kemudian juga minuman ini juga mulai banyak ya perkembangannya dalam beberapa tahun terakhir ini, terutama di supermarket modern ini juga banyak ya kita lihat dengan harga yang sangat bersaing. Ya tentunya ada segmennya ya, ada yang murah, ada yang sedang, ada yang mahal. Ya tentunya mereka sudah punya segmen untuk. Seiring dengan adanya tren penyakit PTM, ini juga mulai banyak produk-produk yang berbasis diet, contohnya adalah diet gula gitu kan. Jadi memasukkan gula non kalori ya, ke dalam formula dari makanan yang ada, ya misalnya seperti cookies ya. Ini lumayan segmennya ya, Tropicana Slim itu untuk apa produk-produk cookies sehat ya. Dan cenderung dikemas dalam individual packaging ya. Karena ini termasuk produk yang agak mahal ya. Maka dikemas dengan individual packaging masih nutut harganya. Tapi kalau produknya murah ya nggak akan bisa dikemas dengan individual packaging. Maka biasanya produk-produk yang agak mahal ya seperti coklat, nah itu bisa dikemas dalam bentuk individual packaging. Makanya ketika Anda nanti memilih kemasan ya harus diperhatikan segmen menengah ke atas sih cenderung semakin meminta privasi ya dalam bentuk individual packaging itu sering menjadi pilihan karena mereka sudah paham mengkonsumsinya tidak boleh banyak-banyak ya makanya dia membuka satu dikonsumsi habis ya tidak perlu membuka kemasan yang besar. Nah seperti saripati ayam misalnya ini dari hati ayam ya sekarang sudah mulai banyak karena terbukti sekali ya ini bisa memacu tumbuh dan sebagainya, kemudian bisa untuk membantu mengatasi anemia dan sebagainya, sehingga lumayan banyak ini perkembangan seperti saripati ayam ini ya. Nah, biasanya kan aroma dan rasa tidak enak gitu ya, tapi sekarang berlomba-lomba untuk membuat yang lebih enak gitu ya. Dan harganya mahal, harganya mahal ya. Kan memakan sari ya. Jadi ngambil 1 spoon aja sudah cukup. Dan rata-rata impor ya. Jadi banyak sekali produk-produk impor kita ya. Ini yang merupakan ekstrak-ekstrak ini banyak ya. Sehingga tidak membutuhkan volume yang banyak tapi dengan sedikit sudah bisa memberikan kontribusi terhadap kebutuhan gizi ya. Ini juga ada seperti tinggi asam folat ya ini juga bisa untuk menambahkan ya melakukan fortifikasi atau pengkayaan ini sudah banyak kita temukan di toko-toko komersial ini dengan bermacam-macam rasa ya jadi konsumen semakin dimanjakan untuk hidup sehat ya tapi yang penting sehat duitnya kan begitu ya jadi sekarang itu sehat duitnya itu penting ya, karena produk-produk yang sehat banyak tapi harganya ya agak lumayan nah karena itulah maka kita terpanggil untuk meng-create makanan yang sehat enak tapi murah atau terjangkau lah paling enak ya, itu tantangan kita tinggal modelnya makan yang sehat seperti apa apakah mulai seperti
Society misalnya, atau model warteg aja lah, ya. Atau model McD, nah, silahkan. Ya. Nah, tinggal model mana yang sesuai dengan pengembangan produk Anda. Ya, tentunya ketepatan memilih akan sangat menentukan keberhasilan itu. Ya. Apakah model yang mewah, model yang simpel gitu? Nah, tinggal tergantung dari segmen yang dibidik. Model yang cepat, ya, model yang nyantai, ya, ini tergantung dari konsep kita. Mau kayak model GoFood, ya, seperti masyarakat tidak perlu repot-repot, tinggal datang, ya, tinggal dikirim, ya. Ya memang kalau kita lihat dari biaya, ongkosnya juga ternyata mahal, ya. Ya kita beli nasi goreng misalnya 20, ongkosnya sudah 18. Ya. Ini tanpa disadari juga memberikan beban sebenarnya kan. Ya, tapi karena senang, merasa terbantu, ya nilai itu bisa terbayarkan. Model TikTok gitu kan. TikTok itu juga model-model yang nyaman gitu kan. Orang juga suka dengan model TikTok itu karena contohnya memberikan materi itu kan langsung to the point-nya kan, dan disampaikan dengan yang suasana yang nyaman. Demikian juga kita membuat konsep produk, kemudian diberikan atau delivery secara nyaman misalnya, ya itu bisa menjadi suatu option juga, ya. Ya karena itulah penting untuk kita menetapkan proporsinya di mana, ya proporsinya di mana, positioningnya gimana, ya. Jadi produk ini mau untuk siapa, misalnya kita tawarkan. Ini yang harus sudah sepakat ya di antara kelompok Anda nanti, ya. Ini keunggulannya apa, kepada siapa, keunikannya apa, sehingga ini beda dengan yang lainnya, ya. Ya karena itu penting untuk belajar ya terhadap apa yang diinginkan oleh konsumen baik sekarang maupun mendatang, dan juga kita penting untuk mereview sumber daya kita baik secara internal maupun eksternal, ya. Yang pertama kita memahami tren, ya. Masyarakat sekarang ini trennya pengennya praktis, ya. Pengennya juga ada yang sehat. Pengennya ada sesuatu yang menyenangkan, ya. Nah, tentunya fenomena-fenomena ini yang harus kita tangkap, gitu kan, untuk mendesain suatu produk. Ya kita ingin makan sedikit tapi dampaknya banyak, kita buat konsep makanan yang padat gizi, ya sehingga tidak terlalu volumize kan, seperti itu. Health conscious misalnya, ya tentu kita menggunakan bahan-bahan yang bagus misalnya, kemudian bahan tambahan yang bagus, kemudian juga processing yang bagus kan, begitu ya, sehingga kita mendorong untuk fokus kepada makan yang sehat, gitu kan. Nah, kemudian masyarakat juga pengennya nyaman, gitu kan, nyaman. Ya. Nah, ini contoh misalnya less for more misalnya. Ya kita harus mencari ya produk-produk yang murah, ya. Jadi kuncinya di bahan baku, ya, karena produk yang murah itu bisa disupport dari bahan baku yang murah. Ya karena itu harus kita pilih ya mana yang lebih efisien, contohnya seperti kemasan. Ya, ada kemasan yang menuntut harus bagus, ya. Tapi ada yang tidak penting kemasan itu. Ya, contohnya makan di kantinnya FKM misalnya. Kemasan tidak penting, yang penting harganya murah kan, gitu kan. Dapatnya banyak misalnya, seperti itu. Ya. Sehingga menjadi cost leader, ya. Kemudian bisa diganti dengan bahan yang lebih murah misalnya. Ya kalau kita menggunakan protein hewani semua kan mahal. Ya kita lakukan substitusi, ya. Substitusi dengan bahan yang lebih murah, misalnya protein nabati. Ya agar tidak turun mutunya terlalu banyak, kombinasi antara protein nabati dengan hewani. Itu bisa juga dilakukan untuk less for more misalnya. Ini yang health conscious, ya. Jadi cenderung kita didorong untuk menginovasi, ya, bahan-bahan yang memiliki konten yang lebih tinggi. Misalnya seperti ya untuk
kecantikan misalnya, terutama low fat kan. Tapi kalau misalnya untuk binaraga ya bodybuilding gitu kan. Jadi protein yang bisa kita masuk padat kemudian ditambah dengan exercise menjadi bentuk bodybuilding. Nah, kemudian susu kental manis misalnya, itu kan image-nya negatif ya. Karena cenderung ini kan merupakan gula, ya banyak gulanya. Maka supaya agak image-nya positif ditambah dengan probiotik, diinsertkan di situ sehingga tidak serta-merta itu sebagai tinggi gula, tapi juga ada aspek yang bermanfaat positif yaitu probiotik misalnya. Ya, ini contoh-contoh yang bisa kita lakukan meningkatkan apa yang dimaui oleh konsumen, ya. Praktis, ya. Nah, sekarang ini juga banyak kan terobosan-terobosan, terutama kemasan saya. Kalau dulu beli susu bubuk masih gede ya, tapi sekarang dalam bentuk saset sudah bisa. Kemudian sereal-sereal sekarang sudah instan ya, tidak harus masak 2 kali dan sebagainya. Kemudian yogurt ya, yang biasanya harus disimpan dalam kondisi dingin, sekarang sudah bisa di mikroenkapsulasi ya, dibuat powder atau dibuat tablet, itu sudah bisa. Ya, karena apa? Kalau harus simpan dalam kondisi dingin, ribet, gitu kan? Ribet ya. Makanya saya maunya praktis ya. Jadi minum probiotik nggak harus didinginkan, tapi cukup powder-powder itu sudah bisa dilakukan. Nah, fun dan pleasure. Jadi orang sekarang ini juga pengen makan itu hiburan, ya, terutama anak-anak dan sebagainya. Ya, remaja itu sukanya fun. Ya, contohnya sekarang sudah banyak memberikan tambahan soda. Ada makanan, ada minuman yang kurang disenangi. Ya. Misalnya contoh jamu. Nah, jamu sekarang diberikan soda. Berikan soda tinggal diberikan alat untuk aerasi gitu kan. Seret, ya, itu sakitnya keluar busanya dan sebagainya. Kalau nggak mau repot-repot ya ditambah dengan air soda, ya. Jamu kasih air soda, buah kasih air soda, jus ya, sehingga memberikan aroma sensasi yang nyaman ya, terutama bagi anak-anak muda, anak-anak itu biasanya menggunakan soda sekarang ini. Ya, namun tentu harus diperhatikan tentang dosis ya. Ya paling tidak kalau secukupnya tidak masalah lah ya, tapi jangan terlalu berlebihan. Ya. Intinya bahwa sekarang banyak sekali mencoba dan mencoba ya. Jadi menjajaki respon pada konsumen muda terutama yang tidak loyal kan. Jadi konsumen muda cenderung tidak loyal. Konsumen tua cenderung loyal terhadap produk yang dipilihnya. Nah, karena itu bisa ya membuat berbagai pola rasa, pola penyajian dan sebagainya itu sekarang menjadi tuntutan. Nah, ada produk-produk yang segmen tertentu lah ya, segmen premium. Di segmen premium ini customer tidak terlalu jadi masalah harga itu ya. Jadi bahkan dari masalah karena kebutuhannya penting, kemudian dia punya daya beli yang bagus ya. Nah, maka produk-produk yang premium ini biasanya disajikan dengan kemasan yang premium juga ya. Misalnya dengan es krim, ya, es krim biasa kan ada es tungtung dan sebagainya kan. Ada premium sekarang ini sudah ada tempatnya, kemudian ruang makan dan sebagainya sangat premium. Ya. Nah, apapun itu, konsumen tetap sangat penting bagi kita sebagai produsen misalnya, atau Anda nanti sebagai mahasiswa dalam merancang suatu produk. Ya. Ini yang harus dipahami ya, dengan mempelajari misalnya data-data penelitian itu bisa ya. Kemudian dari paper-paper populer itu juga bisa ya. Lihat bahwa konsumen itu pola perilakunya bisa berubah-ubah ya. Ya, mungkin adanya pengaruh iklan dan sebagainya, atau mungkin ada aspek politis dan sebagainya, ini bisa berubah-ubah. Nah, kemudian sekarang juga mulai banyak ya bahwa produk-produk itu tidak perlu dipanasin ya, dia sudah steril misalnya.
itu sudah ada ya. Nah, ini contoh kita bicara peluang. Nah, kalau kita lihat dari bisnis susu, ya ini yang paling tajam yang naik adalah susu cair dalam kemasan. Ya. Jadi kalau susu bubuk ini agak pelan, sudah kental manis ya sudah lumayan bagus ya. Nah, industri susu juga sekarang mendapat potensi keuntungan yang luar biasa ya, ketika sepertiga paling tidak PMT yang diberikan biasanya dalam bentuk makanan ringan seperti biskuit, mie dan sebagainya sudah mulai dikurangi ya. Dan sekarang tren PMT itu sepertiga snack ya, sepertiga susu, sepertiga makanan lokal. Kurang lebih seperti itu yang melalui anggaran Kemenkes ya. Nah, kemudian untuk perancangan produk yang ada klaim, ya ini yang harus hati-hati. Anda harus mempelajari tentang regulasi pangan fungsional BPOM, ya, dengan health claim misalnya. Misalnya Anda menaruh tinggi protein, tinggi kalsium untuk osteoporosis misalnya. Dan tentunya Anda harus lulus uji ya, terhadap klaim tadi. Misalnya dengan uji pada klinis ya. Kalau preklinis kan belum juga boleh dilakukan sebagai dasar ya, tapi dasar awal lah boleh ya. Kemudian klaim sebagai antihipertensi, klaim untuk garis gigi, klaim untuk kolesterol dan sebagainya. Nah, ini sangat tergantung dari bukti-bukti yang diajukan tadi. Jadi klaim itu harus ada bukti ilmiahnya, dilakukan dengan riset yang bagus lah misalnya ya. Nah, tentunya produk-produk yang kita kembangkan ini berharap bisa dihilirisasi ya, khususnya adalah hilirisasi yang komersial ya. Nah, agar bisa hilirisasi komersial tentu kita harus memperhatikan aspek-aspek kelayaan ya, terutama yang berkonsekuensi terhadap pembiayaan. Nah, ini sangat penting ya untuk kita create apakah nanti murni bisnis ya atau semi ya, misalnya ini untuk mensupport program-program pemerintah misalnya. Karena itu penting untuk melakukan riset ya. Jadi semua produk yang bagus biasanya berbasis riset, sehingga ketahuan mana yang punya potensial dan tidak itu sudah dipredik sebelum diproduksi massal. Ini contoh misalnya meng-create ya, meng-create suatu produk yang relevan nggak dengan situasinya. Contoh membuat pabrik sabun di Jepang, udah nggak nutut gitu kan, karena resources di sana sangat mahal sekali. Ya tentunya produk yang dibangun ya produk yang resource-nya kecil tapi punya dampak yang luar biasa. Ya. Contohnya seperti pulpen di NASA kan tidak ada gunanya. Nah, penting dalam merancang suatu produk adalah menetapkan visinya. Visinya apa kita? Misalnya spesialis untuk penyediaan makanan sehat untuk anak. Kita spesialis untuk makanan fungsional food. Kita spesialis untuk makanan lansia. Ya, ini silahkan misalnya. Nah, ini yang harus menjadi match sesuai dengan strategi dalam melakukan pengelolaan. Nah, itu contoh meng-create. Ada pertanyaan? Ada? Bisa dipahami? Insya Allah bisa, Prof. Ya, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang pengembangan produk. Ya, tadi adalah untuk rambu-rambu ketika kita merancang inovasi produk. Ya, tentunya kita harus tahu ya informasi-informasi yang diperlukan ya untuk
sebagai dasar. Ya, kenapa kita membuat produk itu? Ya, maka kita harus paham terkait dengan perilaku konsumen, kan begitu. Nah, misi dari mata kuliah dan praktikum formulasi makanan adalah ya kita berharap bisa mahasiswa mampu membuat produk baru, ya. Produk baru tentunya adalah produk yang berbeda dengan yang ada, apakah itu murni berbeda atau memodifikasi dari beberapa item kebutuhan. Ya. Nah, kenapa perlu pengembangan produk baru? Ya, kenapa kira-kira? Ada yang jadi relawan? Kanesya, coba. Kenapa kok diperlukan produk baru, Kanesya? Produk baru. Ini pengembangannya apa? Kenapa perlu itu produk barunya? Kenapa kok perlu produk baru? Biar bisa bersaing dengan yang sudah ada di pasaran dan apa ya? Apa ya? Bersaing di pasaran dan membuka peluang gitu di pasaran. Kalau sukses kan juga apa namanya bisa lebih dari bisnis-bisnis atau produk yang sama dari pesaing yang lain gitu. Oke, jadi supaya mampu bersaing ya. Jadi untuk memenangkan persaingan dan produknya tetap bisa di hati konsumen, ini perlu adanya pengembangan produk baru ya. Ini benar karena Pak, jika tidak ada pengembangan ya produk, orang akan bosan dan akan ditinggal ya. Ya contoh misalnya seperti teh botol aja lah ya. Teh botol dulu sangat eksis ya. Teh botol sosro anggap aja. Itu sangat eksis dulu. Tapi terlalu pede ya bahwa masa itu bisa berbeda. Ya, contohnya sebelumnya kan menggunakan botol gelas ya. Ya, botol gelas yang berat, risiko pecah, kemudian harus membeli ya, dibebankan pada konsumen. Nah, ternyata eranya sudah berganti. Masyarakat sekarang ini cenderung pengennya praktis gitu kan. Ya, mengurangi yang nggak penting misalnya ya. Terus kemudian relatif mudah misalnya, ya mudah dibawa, ya mudah dikembalikan dan sebagainya. Itu membuat akhirnya teh sosro, teh gendul gitu kan, itu drop gitu ya. Mulai ditinggalkan. Karena apa? Masyarakat sudah tidak mau membawa botol yang begitu berat. Masyarakat juga tidak mau mengganti ya kemasan, tidak mau ya. Ya maunya ya praktis gitu, kemasan itu murah dan sebagainya. Akhirnya betul para pesaingnya menemukan botol plastik yang lebih murah, kemudian sistem antar delivery. Nah ini membuat produk teh botol mulai tenggelam, kemudian teh-teh seperti pucuk dan sebagainya ini naik ya. Namun dengan belajar dari pengalaman itu membuat akhirnya teh botol kembali muncul kembali dengan membuat inovasi baru berupa kemasan plastik juga ya. Kemasannya sudah dirubah. Akhirnya apa ya? Sudah mulai agak kembali mengambil segmen-segmennya yang telah direbut oleh pendatang baru yang lebih care terhadap konsumen ya. Nah, ini contoh tadi benar bahwa untuk persaingan pasar yang ini kan tadi kalau satu produk itu sulit bertahan ya, maka sekarang kan cenderung perusahaan-perusahaan melakukan diversifikasi ya, diversifikasi. Kemudian juga karena sosial ekonomi yang berubah ya, di masyarakat juga
mengalami pergeseran-pergeseran seperti dalam pola pencarian. Ya. Kalau dulu yang namanya yang bekerja ya mayoritas laki-laki ya. Nah sekarang itu ibu-ibu muda juga sudah mulai harus bekerja karena untuk awal-awal sangat berat jika hanya mengandalkan owner atau gaji dari suaminya kan. Makanya wanita juga sudah mulai bekerja ya. Otomatis waktu yang tersedia untuk penyiapan makan di rumah mulai berkurang. Maka membutuhkan sesuatu yang memudahkan dalam penyediaan makan di rumah. Karena apa? Ya wanita secara kodratif bertugas seperti itu kan, sebagai ibu dari anak-anak, kemudian sering istri yang cenderung ingin meskipun dia bekerja tetap bisa melakukan penyiapan itu gitu kan, meskipun di rumahnya ada pembantu dan sebagainya. Akhirnya sekarang itu muncul bahan-bahan yang sangat praktis ya, contohnya bumbu. Coba kita cek aja mahasiswa gizi berapa sih yang bisa memasak, membuat misalnya sayur olahan ya, seperti rawon, soto. Nah, berapa yang bisa ya? Paling-paling bumbunya juga tidak hafal, ya kan? Jangankan bumbunya tidak hafal, bahannya sering nggak tahu, pakai ini kencur, temulawak, misalnya jahe, kadang-kadang nggak paham gitu kan? Ya, gimana bisa paham ya? Dan bisa menjadi seorang dietetik yang bagus kalau ilmu bahannya tidak paham. Kemudian juga kesadaran akan kesehatan ini juga menjadi pemicu ya untuk demand terhadap makan-makan yang sehat ya, terutama masyarakat yang sudah menyadari itu ini juga besar ya. Ya karena itulah maka berangkat dari masalah-masalah tersebut perlu adanya pengembangan produk baru. Dan kurang lebih seperti ini tren ke depan ya. Di masyarakat selain memperhatikan taste ya, palatability-nya, ini juga memperhatikan safety, juga memperhatikan selain kepadatan gizinya ya. Terus kemudian juga sebagai dasar untuk melakukan promosi ya, promosi kesehatan. Mau nggak mau ya kita harus juga memperhatikan tren ini. Produknya adalah enak, produknya itu aman dan bergizi kan begitu. Nah itu yang harus mungkin ada di produk Anda nantinya. Nah ini contoh ya di Jepang misalnya, orang sudah tidak bisa dihindari dengan mengonsumsi produk proses food, produk kemasan, produk pabrikan itu sudah nggak bisa dihindari ketika kita hidup di dunia modern ini. Tapi bukan berarti bahwa sesuatu itu tidak sehat, ya. Yang instan itu belum tidak sehat. Nah, sekarang sudah mulai ada ya untuk mie yang mengklaim functional food. Nah, karena ditambahkan dengan zat-zat yang lain sepertinya rempah, ya, ekstrak sayur dan sebagainya. Coca-Cola misalnya kan mengklaimnya zero kalori, ya. Dan banyak klaim-klaim dari perusahaan ini masih banyak. Nah, contohnya perusahaan mie ini bisa memotong 40% misalnya dari garamnya, gitu. Bisa dipotong, ya, bisa dipotong. Ini contohnya dari 2,7 gram, saltnya bisa dikurangi menjadi 1,6. Nah, hebat kan? Tanpa harus mengurangi cita rasa. Ya, jadi GGL ini juga menjadi perhatian. Ya. Nah, untuk merealisasi pada prinsipnya ada 3 tipe perusahaan. Ya, jadi ada yang perusahaan itu mampu melihat sesuatu yang terjadi. Ya. Nah, biasanya perusahaan ini sangat kreatif, ya, inovatif, kemudian juga pengen menembus segmen baru, ya. Biasanya ada perusahaan ini besar dan menjadi pionir. Ya, kita tahu bahwa investasi riset itu mahal, ya, dan waktunya lama. Yang kedua adalah perusahaan yang mampu melihat yang terjadi, tapi dia bisa melakukan imitasi dengan melakukan
memodif gitu ya. Tentunya biaya yang lebih ringan daripada yang pertama. Nah, kemudian ada perusahaan yang hanya mampu melihat apa yang terjadi, ya udah gitu. Ikut aja. Tapi perusahaan inilah yang nantinya tidak terlalu banyak berkembang, ya karena selalu terlambat. Ya. Jadi paling enggak untuk formulasi itu seperti tujuan kedua. Jadi memodifikasi sesuatu yang menjadi lebih enak, lebih bagus, lebih murah misalnya. Itu yang bisa dilakukan. Nah, sekarang apa yang disebut dengan produk baru atau pengembangan produk? Jadi yang saya sampaikan tadi bisa original, bisa memodifikasi dengan mengimprove sesuatu menjadi lebih baik, ya kan? Dan biasanya bisa lebih murah, ya. Dan orientasinya tetap ke konsumen. Nah, tentunya kita harus banyak yang jadi pertimbangan ketika membuat produk baru. Selain tadi market trend, juga pertimbangan kesukaan dari konsumen, ya, kesukaan dari mungkin mitra, ya, contohnya adalah regulasi, ya. Nah, kemudian juga kesesuaian dengan visi misi, itu yang penting, ya. Ya, untuk memperoleh itu bisa dilakukan dengan riset kecil, ya, menyebar angket dan sebagainya. Itu akan sangat bermanfaat sebagai awal kita untuk melangkah lebih lanjut. Nah, namun dalam pelaksanaannya ini agak susah memang, ya. Jadi suatu perusahaan itu ketika membuat produk baru memang banyak hal yang dipertimbangkan. Karena jika itu terjadi tanpa pertimbangan, ya banyak rugi, ya, akan banyak rugi. Ya karena itulah maka dalam mempercepat pengembangan produk, ya kita harus jeli terhadap perubahan lingkungan. Yang pertama kita harus sadar betul masyarakat sekarang ini cenderung masyarakat konsumen muda yang banyak, ya. Nah ini cepat bosan, ya. Nah kemudian harus tahu ketika dinilai bosan harus apa yang harus dilakukan. Kemudian kita lihat bahwa segmen pasar itu semakin lama semakin kecil-kecil, ya. Ya karena ada ada power, ya, yang sifatnya kuat dari lingkungan yang lebih global, ya. Kemudian pasar ini semakin lama semakin tersegmen. Ya contohnya pasar organik itu ada, ya. Kemudian pasar yang untuk vegetarian itu ada, ya. Tapi pasar yang tidak mengenal itu semua ya banyak, ya. Banyak. Tinggal bagaimana kita melihat atau menganalisis secara jeli kita masuk yang mana, ya. Kita masuk yang mana, ya. Dan ketika masuk kita harus memperhatikan peraturan dan regulasi, ya. Jadi jangan sampai bahwa kita membuat satu produk untuk massal tapi bertentangan dengan regulasi. Kemudian membuat produk juga menjadi agak sulit karena biayanya mahal, ya. Biaya penelitian itu mahal, ya, untuk biaya tenaga, biaya laboratorium itu relatif mahal. Ya sama lah Anda ketika membuat skripsi juga harus nabung dulu kan misalnya. Kecuali yang dapat beasiswa, ya. Nah, keterbatasan seperti ini harus diantisipasi, ya. Nah, contohnya adalah persaingan yang sangat ketat tadi, ya, produk muncul sebentar langsung tidak lama ada muncul KW-nya misalnya. Nah, ini juga menjadi faktor yang menyebabkan hambatan, ya, para pengusaha untuk mengembangkan produknya karena persaingannya sangat ketat, waktunya pendek, ya. Kalau tidak itu ditangkap dengan bagus, ya hilang. Kesempatan itu akan hilang. Nah, kurang lebih tahapan dalam pengembangan produk, ya, itu ada tahap pengenalan, ya. Jadi kita harus mengenal dulu, ya, lingkungan yang akan dibidik, gitu kan. Setelah tahu baru kemudian bagaimana kita merealisasikan, ya kita tentu sama dengan pihak yang kuat, ya. Nah, kalau sudah diinisiasi ini bisa tumbuh,
bisa berkembang, ya. Nah, ini akan menjadi dasar yang kuat untuk kelanggengan daripada produk tersebut, ya. Nah, produk akan mulai turun ketika tahap kejenuhan. Jadi sudah didorong-dorong dengan modif ini tidak bisa, itu saatlah perlu adanya pengembangan baru, ya, produk baru. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa pengembangan produk itu mahal, ya. Kemudian perkembangannya juga agak lambat, ya wajar, ya, karena mereka harus hati-hati, ya. Jadi biaya operasional industri itu besar, ya. Jadi makanya ketika tidak dirancang betul itu memberikan kerugian yang besar juga. Ya paling tidak ada 5 tahapan ini yang penting untuk disadari oleh kita dalam mengambil keputusan untuk pengembangan produk. Ya pertama harus kita lakukan dengan sadar, ya, tidak boleh emosional. Ya. Minat, ya, produk yang berdasar minat itu cenderung lebih cepat, ya, karena melakukan dengan senang. Yang berikutnya adalah evaluasi, ya. Nah, sesuatu yang kita coba, ya, sebelum dikembangkan lebih lanjut ya harus dievaluasi. Ada cicip misalnya. Nah, baru kalau sudah bagus, ini baru dilakukan nanti. Nah, ya minimal awinita inilah yang diingat, ya, awareness, interest, evaluation, trial, ya, adopsi, ya, dan semua ini bisa digunakan untuk mempercepat, ya, realisasi dari pengembangan produk itu. Kalau sudah benar konsepnya. Ada pertanyaan? Di tahap pengenalan ini memang tahap yang berat, ya, untuk produk baru. Anda pernah lihat bagaimana Daiklin, ya, itu untuk menggeser sedikit segmen Rinso misalnya, ya. Melalui John Bantingnya pada saat itu dia melakukan promosi yang sangat gencar sekali, ya. Untuk apa? Mengambil segmen gencar sekali, ya. Nah, kita juga harus begitu dalam melakukan pengembangan produk. Selain kita lakukan sadar, minat, melakukan interest, belajar, evaluasi harus diukur, kemudian termasuk jika sudah cocok ya diadopsi, kan begitu. Itu tahap pengenalan. Ini yang berat memang tahap pengenalan. Kalau tahap pengenalan itu sudah dilampaui, ini agak ringan, ya. Pada tahap pertumbuhan sudah mulai ada. Kemudian pada tahap kematangan, nah ini yang harus dijaga. Semakin lama tingkat kematangannya bertahan, nah ini semakin banyak durasi yang diperoleh. Ya, karena itu pada tahap pematangan ini harus dipertahankan. Bagaimana memanage, ya, konsumen tidak jenuh misalnya, justru akan jadi menarik misalnya. Itu. Nah, tahap kejenuhan dan cenderung ke arah kegagalan yang sudah turun trennya, kan. Mau nggak mau dikaji di lembaga khusus, lanjut atau tidak, kan, gitu. Jadi pada tahap-tahap ini harus dipertahankan kematangan. Kalau kejenuhan harus sudah mencari bagaimana tren turun itu tidak laju terus, ya. Nah, kalau sudah ada tren laju turun, nah ini harus hati-hati misalnya untuk mengganti bahkan atau menggandeng sesuatu yang baru. Nah, memang dalam pengembangan produk itu harus banyak sabar, ya. Harus melakukan berulang-ulang. Itu memang kejadian seperti itu, ya. Tidak mungkin langsung dicoba langsung berhasil, itu sangat jarang, bahkan tidak mungkin. Pasti mengalami adaptasi sesuai dengan selera, kualitas dan sebagainya. Itu harus, ya. Nah,
tadi dikatakan produk yang baru. Produk yang baru seperti apa? Nah, pada prinsipnya bisa kita pilih ada produk yang inovatif, ada produk yang modifikatif, ada yang hanya imitatif. Pilih yang mana kira-kira yang mau Anda kembangkan? Produk inovatif, produk modifikatif, produk imitatif? Laili, kira-kira milih yang mana lain? Apa terdengar Pak suara saya? Kedengeran. Oh iya. Kalau kelompok saya pakai modifikatif, Pak. Yang dimodifikasi apanya? Tepung sama bahan dasar proteinnya. Jadi melakukan substitusi. Ya. Nilai apa yang dimodif ya, yang ingin dikejar? Misalnya tadi mengganti tepung misalnya. Nilai gizi apa yang dikejar? Itu Pak, lebih banyak seratnya, terus karbohidrat kompleks seperti itu Pak. Berarti serat yang didorong sama karbohidrat kompleks ditambah, dan sebaliknya karbohidrat sederhana dikurangi. Iya. Oke, jadi cenderung modifikatif ya. Memang kita target ke arah modifikatif karena kalau inovatif agak panjang ya, sulit. Untuk pemula bolehlah modifikatif ya. Jadi menyempurnakan nilai itu boleh ya, satu aspek, dua aspek itu boleh ya. Semakin nilai-nilai yang sangat punya nilai lebih itu yang berharap yang menjadi fokus untuk melakukan substitusi itu sendiri ya. Iya, Prof. Ya. Kalau kelompoknya Kaira nih? Iya, Prof. Ya. Lebih cenderung inovatif, modifikatif? Kelompok saya menggunakan modifikatif, Prof. Apa yang dimodif? Bahan dasar tepungnya, terus saya juga menggunakan santan kan, jadi dimodifikasi dengan substitusi dengan susu kedelai. Nilai gizi atau nilai fungsional apa yang mau diperoleh lebih? Kan karena bahan dasar tepungnya mau diganti dengan, jadi kaya akan serat, terus rendah kalori dan rendah lemak juga, Prof. Rendah kalori, rendah lemak, tinggi serat ya? Iya. Targetnya berapa persen yang diturunkan? Kenapa, Prof? Berapa persen kalori yang diturunkan? Sejauh ini belum dihitung sih, Prof. Soalnya belum nyoba yang formulasi percobaan modifikasinya belum dicoba, Prof. Oke, nanti berarti harus dihitung ya paling tidak targetnya berapa, penurunan itu rasional atau irasional, nantinya kan begitu. Ya, jangan sampai bahwa kita mengejar nilai gizi atau komponen aktif mengabaikan aspek rasa dan harga kan gitu ya. Nah, yang paling mudah adalah imitatif. Ini paling mudah. Dan biasanya produk-produk dihasilkan oleh perusahaan yang nggak punya tim kreatifnya ya, hanya menyuntuh sesuatu yang sudah ada misalnya ya, tanpa ada melakukan modifikasi, dan biasanya produk ini akan kalah bertanding dengan produk aslinya. Makanya biasanya dia akan mencari produk yang jauh ya di bawah
plafon mereka. Nah, tentunya dalam mengembangkan produk, ya selain tadi cenderung melakukan substitusi ya, substitusi bahan, ya itu penting juga Anda untuk memperhatikan aspek seperti culture ya culture dari konsumen. Nah, konsumennya itu siapa misalnya? Kira-kira culture-nya seperti apa misalnya? Apakah culture global atau culture sesuai dengan kedaerahan misalnya, kan harus dibuat ya. Jadi banyak aspek yang harus diperhatikan ya ketika kita memodif ya suatu produk ya, termasuk ketersediaan teknologinya ada enggak kan gitu ya. Nah, tentunya dalam set ya pertimbangan produk baru ya, ini harus kita mulai dari hulu ke hilir gitu kan. Hulu misalnya mulai dari raw material. Nah, raw materialnya gimana? Kemudian processingnya gimana? Bisa nggak dengan teknologi itu? Distribusinya gimana? Marketingnya gimana? Ya, selain dari sisi konsumen, ya. Ya kan produk-produk yang bagus tentunya adalah produk yang juga laku kan dijual atau benda diterima oleh masyarakat. Ya, karena itu biasanya produk-produk yang baru itu juga memperhatikan masukan dari marketing, ya. Marketing lah tahu tentang produk tersebut. Ya. Nah, jika kita mampu memproduksi produk yang baru, ya, maka produk itu akan menjadi strong, ya, ya. Namun demikian jangan sampai itu menjadi bumerang, ya, karena itu juga harus dipertimbangkan kekuatan eksternal maupun internal, ya, dalam operasionalnya, ya. Misalnya ketersediaan modal, ketersediaan teknologi, ketersediaan peralatan, nah ini harus disesuaikan ya. Tidak bisa asal pokoknya ini ya, itu sudah tidak bisa. Ya. Nah, ketika kita memilih konsep produknya dan pengembangannya ya harus menerima konsekuensi ya. Contohnya produk inovatif biasanya adalah risiko gagalnya kan ada ya. Punya keunggulan pastilah. Nah, kemudian jika imitatif yang kita tadi ini menjadi produk yang berisiko. Ya. Kemudian juga penting melihat kekuatan dalam peralatan. Ya, ini cukup penting enggak misalnya. Peralatan cukup memadai enggak misalnya seperti itu. Jangan sampai bahwa maunya ini tapi peralatan enggak ada sehingga harus menunggu penyiapan penyediaan dan sebagainya. Ya. Jadi cara ngolahnya ini yang harus kita pahami. Maka dalam praktek nanti jika ada yang harus diolah di tempat lain, tidak apa-apa, diolah dulu di tempat lain, baru nanti dilakukan penyiapan di kampus, tidak apa-apa. Misalnya, ini seperti beberapa waktu yang lalu ya kelemahan dari segi keragaman alat yang kurang. Ya, ingat bahwa teknologi justru harus mempermudah, bukan mempersulit kan. Ketersediaan bahan baku ini penting ya, bahan baku. Karena ini kan harus dirancang keberlangsungan ya, kontinuitasnya. Nah, misalnya seperti daerah misalnya Bojonegoro misalnya. Ini terkenal apa? Probolinggo, mangga misalnya ya kan. Nah, ini yang harus punya list-list seperti itu terkait dengan pengembangan produk kita. Nah, termasuk mengukur kepuasan mutu
Nah, maka nanti juga dilakukan uji organoleptik ya, itu sebagai bentuk latihan ya. Terus baru kemudian daya terima. Daya terima ini juga menjadi penting gitu kan. Nah, gimana cara mengukurnya? Ya dilakukan uji organoleptik ya. Dan penting juga ketika menguji daya terima juga harus diperhatikan aspek yang lain seperti aspek akademisi ya. Kemudian berdasarkan agama misalnya itu juga penting karena ada rambu-rambu yang boleh dan tidak boleh gitu kan. Sehingga nanti penting untuk ditetapkan ya daya terima kesukaan seperti apa yang harus dipenuhi daripada produk itu. Ya. Misalnya tingkat kepedasan misalnya kan juga bisa. Kemudian bentuk, ukuran misalnya. Nah, seperti produk-produk untuk remaja misalnya antara remaja putri sama remaja putra juga bisa berbeda kan. Remaja putri cenderung suka yang enggak terlalu besar ukurannya ya, tapi kalau remaja putra cenderung besar ukurannya kan supaya kenyang dan sebagainya. Ya. Tingkat kemanisan misalnya juga penting kan sekarang menjadi perhatian terhadap kandungan GGL-nya. Ini juga penting untuk dikontrol. Perkiraan biaya ya. Jangan sampai memodif itu memberikan beban biaya yang jauh lebih tinggi. Ya karena itu harus bisa dihitung ya. Dari segi ekonomi kira-kira berapa misalnya. Sehingga ini penting untuk mengoptimalkan biaya-biaya yang ada. Jangan sampai bahwa dengan memodif berat itu akan menambah biaya. Jadi harus dihitung ya, maka kita hitung nilai ekonomi maupun ekonomi gizinya. Kemudian posisi produk, ya ini yang harus dicari ya, bahwa kira-kira produk kita ini bisa berdiri sendiri atau komplementer pertama ya. Apakah ini produk bebas atau produk yang bisa dikhususkan sasarannya. Misalnya sekarang ini lagi banyak musim menjelang kampanye misalnya. Ini banyak produk-produk yang di-set untuk menunjang itu misalnya. Nanti akan banyak muncul produk yang ini untuk anggota dewan tertentu nanti ada ya. Nah, kalau secara umum bisa dikelompokkan berdasarkan kelompok usia itu bisa. Tapi dalam kondisi tertentu ya produk ini punya posisi sendiri-sendiri. Ya tinggal keunikan atau keunggulan apa yang ditawarkan begitu ya. Nah, penting itu untuk melihat kekuatan persaingan di dalam pasar ya. Nah, produk-produk Anda ini produk masuk pasar yang mana? Nah, tentunya jika itu banyak ya akan semakin berat ya tantangan kita untuk merebut pasar tersebut. Ya, karena itu ya ketiga aspek ini penting untuk diperhatikan ya tentang aspek teknis, aspek ekonomi, aspek sosial, aspek levelnya itu penting dilihat itu ya. Jadi ketika aspek ini tidak boleh diabaikan. Nah, untuk mem-create ya suatu produk itu panjang sebenarnya ya. Ya, panjang alurnya. Jadi ini yang membedakan dengan emak-emak itu atau tukang kue. Nah, produk yang akan Anda hasilkan nanti kan punya aspek ilmiah, bobot ilmiah tinggi. Jadi bukan sekedar mencampur gitu kan. Itu yang juga harus dipahami ya. Tapi produk tadi punya konsep ya. Ya, sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya bahwa produk ini menjadi satu solusi kan. Otomatis solusi ini kan harus ada dasar evidence-nya kan. Permasalahan apa, seberapa sekarang ini ketika dilakukan misalnya suatu intervensi seperti ini kira-kira memungkinkan enggak ya. Intervensi kan ada food based sama non food based ya. Nah, match enggak dengan permasalahan yang ada. Nah, kalau sudah match baru kemudian ditetapkan konsep produk ya. Ini konsep produknya